Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, kita masih berbincang mengenai kebijakan larangan mudik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tadi juga masih bergabung bersama kita ada Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik, dan juga Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya langsung ke Pak Trubus. Pak Trubus, oke lah kebijakan sudah keluar, kemudian juga yang tadi Anda sudah sebutkan ya, kebijakan untuk pembuka wisata juga sebenarnya masih tetap berjalan. Yang harus dievaluasi dari kebijakan yang mirip gitu tahun lalu agar persiapan di tahun ini oke lah bisa berjalan dengan setidaknya lebih efektif. Pak Trubus, silakan. Iya, menurut saya yang perlu dilakukan adalah sekarang pengetatan ketika orang mau meninggalkan satu kota ya, satu tempat. Artinya kalau dari daerah di DKI Jakarta, umpamanya Jabodetabek mau ke Jawa Tengah, itu wilayah-wilayah penyekatannya diperketat gitu loh. Jadi kan sekarang ada 3.300 ya titik-titik penyekatan yang sudah dibuat oleh kepolisian, oleh aparat. Dibanding tahun lalu yang hanya 108, sekarang ya ada peningkatan yang cukup signifikan. Artinya di sini pengetatannya bisa dianggap lebih baik lah daripada tahun lalu, karena memang pengalaman tahun lalu itu yang menyebabkan kebijakan yang sekarang lebih diperketat kan gitu. Yang kedua, bahwa bagaimana penegakan protokol kesehatan itu di daerah. Nah, daerah ini harus betul-betul mengkomunikasikan secara baik, terutama komunikasi, informasi, dan edukasi kembali untuk masalah bagaimana protokol kesehatan itu ditaati, terutama di tempat-tempat wisata yang dibuka maupun di tempat-tempat ibadah. Nah, kita harus meyakinkan, kalau misalnya DKI Jakarta lah taruhlah itu, nanti ada lonjakan pengunjung misalnya di tempat-tempat seperti Ragunan misalnya, Ancol misalnya, lah itu harus betul-betul menyiapkan yang namanya penegakan protokol kesehatan secara ketat itu, Mas. Itu yang kedua, menurut saya bagaimana kemudian daerah ini juga ikut peran serta secara aktif menyekat agar warganya tidak bepergian kecuali untuk wilayah aglomerasi gitu ya. Karena memang ada 8 wilayah aglomerasi yang diperbolehkan masyarakat untuk bermobilitas. Nah, ini pun juga harus pengawasan, harus ketat. Kemudian juga yang kedua, penegakan hukumnya ya harus betul-betul terukur, artinya jelas dan ketat gitu ya. Kalau misalnya ditemukan masyarakat yang nekat mudik, ya sudah dikembalikan saja, suruh putar balik kalau pakai mobil pribadi. Kalau misalnya pakai travel misalnya, itu travelnya kalau perlu dituntut sebagaimana Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya di pasal 303 atau 308 itu ada itu. Jadi karena tidak sesuai peruntukannya. Kemudian juga kalau misalnya mereka tetap pakai motor misalnya, ya itu juga harus dikembalikan gitu ya. Jadi semuanya dilarang, kalau perlu yang melakukan pelanggaran ini dilakukan penegakan secara ketat, misalnya dengan mengandangkan kendaraannya itu atau bis-bis yang memang nanti sengaja nekat misalnya mudik pada tanggal 6 loh ya, tanggal 6 sampai tanggal 17 itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana masyarakat di daerah itu harus betul-betul menegakkan protokol kesehatan dalam konteks kalau ada keluarganya yang mudik misalnya, itu harus melakukan tindakan isolasi. Jadi diisolasi mereka yang mudik itu di daerah masing-masing. Nah, kemudian juga bagaimana kemudian daerah dan aparatnya itu melakukan operasi secara ketat ke masyarakat gitu. Artinya entah operasi KTP ataupun operasi justisi atau operasi apa yang kemudian masyarakat ini diberitahu bahwa situasi sekarang ini adalah situasi pandemi COVID, tidak boleh orang itu melakukan kerumunan, tidak boleh orang itu melakukan misalnya ngeriung-ngeriung, ngumpul-ngumpul ataupun apa yang kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan terjadinya kerumunan lah. Misalnya kalau di daerah itu paling banyak misalnya orang adu apa-apa gitu, misalnya yang paling kita lihat misalnya burung ya, silaturahmi dan yang lain-lain lah, jenisnya banyak sekali sih ya kalau di daerah itu. Tetapi yang jelas bagaimana itu diawasi secara ketat. Yang keempat menurut saya ada kepastian bahwa apa yang ditetapkan oleh pemerintah ini memang betul-betul dipatuhi oleh daerah terutama. Jangan sampai kemudian daerah ini menganggap ini hanyalah aturan yang sifatnya pengendalian saja, padahal itu intinya kan larangan gitu. Namanya melarang ya dilarang gitu. Jangan ada peluang-peluang lain kemudian memungkinkan adanya warga yang bermobilitas di luar wilayah aglomerasi ataupun wilayah-wilayah yang
bukan aglomerasi. Sehingga yang dilarang lah katakan gitu. Karena ini yang sulit itu di situ. Saya rasa daerah ini harus betul-betul sadar bahwa COVID ini masih berbahaya, COVID ini sudah masih menular terus dan dalam 2 pekan ini juga ada kenaikan. Nah ini juga harus dilihat secara utuh. Ini informasi ini perlu. Jadi masyarakat harus diedukasi lagi, diberikan arahan-arahan, instruksi-instruksi supaya bagaimana dia, ya istilahnya itu bisa menjaga jarak, cuci tangan, kemudian 5M ini juga masih penting sekali ya komunikasinya. Kemudian yang penting juga di daerah itu menegakkan 3T itu. Ya sekarang testing itu harus dilaksanakan lagi supaya tidak lagi terjadi kenaikan karena kita sudah menerapkan PPKM mikro. Nah, sekarang PPKM mikronya itu diperketat saja gitu ya. Jadi itu cara yang paling tepat karena apa? Dengan PPKM itu orang yang bermobilitas antar RT, antar RW itu bisa terpantau gitu ya. Jadi itu yang kan antar daerah sekalipun itu bisa dengan mudah dilihat gitu. Kalau Anda melihat berarti Pak Trubus ini yang mikronya tadi harusnya lebih bisa diseragamkan ke beberapa daerah juga ya. Iya. Oke, saya ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa komunikasinya ini harus lebih produktif lagi. Yang harusnya Anda lihat dilakukan atau dikomunikasikan sekarang kebijakannya sudah ada apa oleh pemerintah ke masyarakat agar kemudian juga ya itu tadi ya bisa menekan lah ya, kita berharap penularan COVID-19. Ya, tadi sudah kita lihat bagaimana statement dari Bapak Presiden kita. Bapak Presiden mengatakan jangan dulu mudik karena upaya kita sekarang untuk memutus mata rantai COVID. Semua orang ingin mudik, pasti ingin silaturahim, udah kangen dengan keluarga. Tetapi karena kepentingan besar kita, kemaslahatan masyarakat, maka dilarang mudik. Statement dari Bapak Presiden ini bentuk komunikasi yang seharusnya unsur pemerintah yang lain juga sejalan dengan statement ini. Jangan ada unsur pemerintah yang satu mengatakan, oh boleh sebelum tanggal setelah tanggal. Oh boleh dengan adanya kriteria khusus. Nah maka statement mendahulukan kata boleh di depan publik, buat publik dimaknai permisivisme. Jadi sebenarnya statement dari Bapak Presiden ini adalah bentuk penyaringan awal. Kalau kita sampaikan bagaimana menyikapi adanya kebijakan mudik yang dilarang ini, sebenarnya ada 3 level. Level pertama penyaringan tahap 1. Dengan adanya pemerintah pusat yang melarang, maka ini menyaring. Pasti tetap ada yang bocor, pasti ada yang tembus. Oke, namanya disaring gitu ya. Siapapun yang tetap maksa pasti ada tuh yang cari jalan tikus lah, jalan kucing untuk pulang. Tetapi penyaringan tahap kedua oleh pemerintah pusat tahap pertama, pemerintah daerah juga menyaring. Ini kan persoalan bergeser dari beban pemerintah pusat menjadi beban pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu diberikan tugas dan tantangan untuk menurunkan angka insiden COVID sekaligus meminimalisir angka mortality atau kematian karena COVID. Maka begitu berhadapan dengan momentum lebaran, libur cuti bersama atau momentum pariwisata, daerah itu bersiap diri. Ada daerah yang kategori sumber mudik, ada daerah yang berkategori tujuan mudik. Dua-duanya juga harus melakukan penyaringan. Nah, penyaringan inilah adalah bentuk pembatasan, sekat, segala macam. Tapi itu juga tidak optimal. Ada langkah yang ketiga yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang terutama yang menjadi tujuan mudik adalah penjaringan. Penjaringan ini sifatnya proaktif. Jadi semacam systematic random testing. Tadi ada istilah testing, tracing, treatment. Nah, yang paling awal, pemerintah daerah kan rata-rata memiliki organisasi masyarakat di tempat atau di daerah urban ya, di perkotaan. Misalnya, komunitas warga Minang, biasanya kan ada program Pulang Basamo. Demikian juga masyarakat Bugis, Ambon, masyarakat di dalam Pulau Jawa sendiri lebih-lebih. Jadi biasanya pemerintah daerah dengan paguyubannya ini sudah paham, udah tahu pemetaan di daerah masing-masing di mana daerah, kecamatan atau desa yang menyumbang kaum urban itu paling banyak. Maka di daerah-daerah itu walaupun sudah dilarang mudik, dilakukan sistematik random testing, kemudian di tracing. Pada akhirnya kita tahu berapa sih besar dampak resiko terkait dengan momentum liburan cuti bersama kita. Oke. Dengan demikian juga treatment health capacity kita siap-siap. Bisa nggak ada kenaikan kasus? Sangat mungkin. Dan semua pelajaran kita dari libur
dulu menyebabkan adanya kenaikan kasus. Walaupun sekarang mudik dilarang, tapi pun hemat kami akan ada kenaikan kasus. Tapi bila ada kesiapsiagaan seperti ini, kenaikan kasus predictable. Sehingga kita tetap bisa merawat untuk yang sakit, menyembuhkan untuk yang kasus berat, dan kita meminimalisir kematian. Oke. Jangan sampai kita udah belajar 13 bulan lebih ini masih terkatung-katung Itu dia, menghadapi COVID. yang kemudian Karena menjadi ngandalin penting sekali. kebijakan tidak mungkin sekarang nasional nih. Karena pilihannya parsial begini model kebijakan kita, tetapi juga vaksin menjadi salah satu solusi belum bisa menjadi harapan. Sandaran terakhir adalah perilaku dan kontrol pemerintah terhadap berbagai level kebijakan ini dengan penyaringan maupun penjaringan. Ya, Pak Hermawan, ini berbicara kesadaran, dampaknya dari komunikasi yang tadi Anda sebutkan, apa sih dampaknya ke masyarakat begitu? Karena ada yang pejabat ngomong A, kemudian baru nanti di akhir Presiden, pemerintah pusat ngomongnya seperti ini. Dampaknya seperti apa terhadap psikologis masyarakat? Dan juga mengenai vaksin, Pak Hermawan, bisa mungkin diedukasi kembali ke masyarakat. Vaksin ini sebenarnya efektifnya kapan? Karena banyak yang, udahlah pulang sekarang karena udah divaksin gitu misalnya. Iya, pertama saya mulai dulu dari vaksin ya sebelum komunikasi. Oke. Vaksin ini adalah upaya kesehatan masyarakat. Gunanya salah satunya nanti mewujudkan herd immunity namanya, Ya. imunitas kelompok. Kalau 70% dari target populasi kita yang 181,5 juta orang ini sudah tervaksin, kan kita punya 270 juta penduduk. Sebenarnya 70%-nya itu sekitar 190 juta orang. Tetapi itu target populasi, eligible populasi yang memenuhi kriteria vaksin itu 181,5 juta menurut pemerintah. Tetapi sekarang yang sudah tervaksin itu baru sekitar 15 juta orang. Nah, 5,8 juta yang sudah disuntik tahap kedua. Kan yang memberikan level imunitas optimal itu kalau sudah disuntik 2 kali. Nah, tetapi jumlahnya baru 5,8 juta, baru 24% dari target tahap awal 40 juta orang. Nah, tetapi 5,8 juta ini belum tentu juga menimbulkan imunitas optimal, karena level efikasi kita sekitar 60%-an. Berarti baru 3 juta orang sebenarnya di lapangan itu yang pede, ya sebenarnya ya, yang merasa dirinya bisa kuat menghadapi COVID dan bisa memberikan perlawanan kalau memang sudah divaksin kedua. Dan oleh karena itu yang 3 juta ini kita berharap justru yang 3 juta inilah yang harus menjadi influencer, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, terbiasa mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, atau 5M itu. Nah, perilaku influencer ini yang kita harapkan, karena penduduk kita ini terlampau besar. Tidak mungkin kita menyelesaikan dalam 15 bulan. Karena vaccination rate kita belum memenuhi 1 juta atau 500.000 per hari itu belum terpenuhi. Nah, oleh karena itu, beginilah. Vaksin ini adalah sebuah harapan, tapi vaksin bukan solusi jangka pendek, apalagi menjadi alasan kita untuk segera mudik di kala pandemi masih berlangsung. Indonesia negara yang belum keluar dari puncak pandemi COVID. Jadi boro-boro second wave atau third wave, gelombang kedua dan gelombang ketiga itu masih jauh. Garis pantai gelombang pertama aja belum kelihatan. Mudah-mudahan kita tidak gegabah dalam menerjemahkan dashboard data, sehingga masyarakat menjadi abai dan jenuh. Tadi kaitan dengan komunikasi, ketika ada ruang optimisme pemerintah tetapi disampaikan kepada publik dengan overestimate, sebenarnya saat itulah publik akan merasa merdeka. Pemerintah aja udah bilang COVID turun, pemerintah aja mengatakan vaksinasi berhasil, oke. Pemerintah aja mengatakan boleh mudik, masa kita dilarang-larang, mari kita harus pulang. ada kehati-hatian dalam berkomunikasi. Sebenarnya psikologi publik. Nah, maka komunikasi ini sekali lagi kita himbau agar hati-hati dalam memberikan komunikasi publik, terutama antara satu unsur pemerintah dengan yang lain. Kami sudah mengatakan leading sektor di dalam penanganan dan pengendalian COVID itu adalah pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Maka konsultasi, dengarkan terlebih dahulu perspektif Kementerian Kesehatan, baru kementerian sektor lain bicara. Jangan sampai mendahului, karena kasihan Satgas COVID juga. Kami yakin Satgas COVID itu sudah bekerja keras, mungkin berlinang keringat dan air mata begitu ya. Tetapi rupanya COVID belum kunjung kita mampu kendalikan. Walaupun kita tidak boleh menyerah, upaya ini jalan terus, tapi kita hargai.
Kerja keras yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk sekedar bersabar dan punya daya tahan agar tidak perlu mudik di tahun ini. Sekaligus pemerintah memberikan komunikasi dan koordinasi intensif yang baik itu dia, sekali lagi terhadap ya, unsur pembelian. vaksin ini bukan menjadi solusi untuk saat ini. Pak Trubus, mungkin Anda bisa memberikan keterangan atau kesimpulan terakhir? Ya, menurut saya karena mudik itu dilarang, sekarang semuanya tergantung bagaimana kesadaran masyarakat. Saya minta kepada masyarakat tentu harus memperhatikan betul bahwa ketika larangan mudik ini dikeluarkan oleh pemerintah, niat baik pemerintah adalah baik. Dalam arti bahwa pemerintah ingin segera memutus mata rantai penyebaran COVID. Karena itu sekarang kita sudah memasuki 13 bulan ya, kita tidak mau 13 bulan ini kita sia-sia. Kita sudah capek-capek perang-perang dengan COVID, istilahnya berdarah-darah. Kemudian kita akhirnya terbalik situasinya, kemudian ada horor dari Lebaran ini atau mudik ini, kemudian situasinya berubah semuanya. Jadi saya berharap memang masyarakat ada kesadaran. Yang kedua tentu partisipasi publik masyarakat menjadi sangat tinggi. Komunitas-komunitas harus dilibatkan agar komunikasi itu berjalan. Karena di masyarakat kita banyak sekali komunitas-komunitas. Saya rasa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah, itu menggerakkan komunitas-komunitas, misalnya kalau kita ada paguyuban-paguyuban ataupun kerukunan-kerukunan yang memang ada. Nah itu harus diberikan pemahaman bahwa mudik untuk tahun ini tetap dilarang. Sehingga muncul kesabaran, kesadaran, dan istilahnya antisipasi. Karena waspada bahwa ada banyak varian COVID yang muncul belakang ini, tidak hanya B117, ada jenis EEK ataupun apa jenis lain yang harus diantisipasi oleh masyarakat. Jadi sekarang dikembalikan semua bolanya ada di masyarakat supaya masyarakat itu kesadarannya tinggi lah kira. Yang penting kesadaran itu muncul kalau ada keteladanan dari para pimpinan elit di pusat maupun di daerah, itu penting. Yang kedua, ada penegakan hukum yang betul-betul terukur, jelas. Ya, jadi orang itu apakah kalau mereka misalnya melanggar, ya sudah dikasih saja sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga tentu pemerintah juga harus melakukan pengawasan bagaimana mobilitas itu, jangan sampai mobilitas itu kemudian bocor, kemudian ada digunakan oleh oknum-oknum pihak-pihak lain yang memanfaatkan ini semua. Karena seperti tanggal 6 dibolehkan mudik itu banyak sekali moda-moda transportasi menaikkan tarif, jadi tarifnya jadi mahal sekali, kan itu jadi merugikan masyarakat. Ya ini jangan sampai terjadi. Nah, pemerintah harus intervensi itu, jangan sampai terjadi di masyarakat nanti ada benturan, ya kan ini. Kemudian untuk tanggal 6 sampai tanggal 7 itu juga nanti setelah tanggal 17 ya, 17 itu harus dilakukan ISKM. Nah, kebijakan ISKM tahun lalu itu harus betul-betul menjadi pelajaran sekarang. Karena apa? ISKM tahun lalu itu ternyata pelaksanaan atau implementasinya itu sangat lemah dan pengawasannya juga sangat lemah. Karena itu yang sekarang kita mohon supaya lebih ketat lagi, diperketat ISKM itu dengan screening dengan tes-tes yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat ya, entah itu PCR, entah itu antigen, entah apapun namanya. Nah, itu semuanya harus betul-betul dilaksanakan di tingkat masyarakat secara bersinambungan. Itu Mas menurut saya. Ya, pelibatan komunitas tadi yang Anda garis bawahi juga penting ya tentunya ya bagi pemerintah pusat dan daerah untuk berkolaborasi, meskipun sekarang sudah jelas libur atau mudik ini sudah turun begitu ya, kebijakannya dilarang, tapi pelibatan komunitas tadi juga penting sekali, dan vaksin sekali lagi tadi kata Pak Hermawan bukan solusi. Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik, dan juga Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI, terima kasih sudah mau disapa nih pagi-pagi oleh Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mas.